Halo Pak Joko dan teman-teman, perkenalkan saya Karina Purnama, kelas audit internal A dengan NIM 172114178. Guna memenuhi tugas akhir mata kuliah audit internal ini, maka saya melakukan penelitian yang dimana objek penelitian ini yaitu Hotel Wish di Cilacap. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangka-rangka pengauditan internal. Terdapat 5 rangka-rangka pengauditan internal. Rangka pertama yaitu survei pendahuluan. Rangka kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen. Rangka ketiga yaitu pengujian audit terinci. Rangka keempat yaitu review hasil pelaksanaan audit. Rangka kelima yaitu rekomendasi bentuk laporan audit. Langkah pertama, kita membahas yaitu survei pendahuluan. Dalam survei pendahuluan, kita membahas dua subtopik penting, yaitu tujuan survei pendahuluan dan entitas yang diaudit. Dalam tujuan survei pendahuluan, pertama, kita mendapatkan gambaran informasi umum mengenai audit sehingga mendapatkan pemahaman tentang tujuan organisasi, kegiatan operasional, dan kebijakan yang berlaku, serta informasi yang ada di lapangan. Yang kedua, menetapkan tujuan-tujuan audit sementara untuk menentukan tahap audit selanjutnya berupa pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian manajemen atau yang biasa kita singkat dengan ESPM. Yang ketiga, menduga adanya risiko inherent dan risiko bawaan audit serta entitas yang diaudit yang akan dibahas yaitu Hotel Wish. Hotel Wish adalah sebuah hotel bintang 2 di kota Cilacap. Tepatnya berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 20, Sidakaya 2, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hotel Wish merupakan salah satu brand milik Intiwis Hospitality Management yang dimana Intiwis Hospitality Management adalah jaringan hotel manajemen sejak 2008 yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Intiland Development Tbk yang bergerak di bidang hospitality dan bisnis perhotelan. Apa aja sih visi dan misinya Hotelis? Visi dan misinya Hotelis. Visi yaitu menjadi jaringan hotel yang diminati dan bertumbuh pesat di Indonesia yang didukung dengan sistem pemasaran, reservasi, dan operasional pada seluruh hotel jaringan Intiwis Internasional. Misinya itu ada 6. Misi yang pertama yaitu isi akses. Isi akses yaitu lokasi strategis yang menyediakan akses mudah ke berbagai pusat transportasi dan pusat hiburan. Misi yang kedua yaitu good sleep, yaitu semua kamar dilengkapi dengan fasilitas berkualitas tingkat tinggi, di mana keamanan dan penerimaan tamu yang 24 jam. Misi yang ketiga yaitu good shower, di mana setiap kamar memiliki fasilitas kamar mandi yang baik. Misi yang keempat yaitu info connectivity, di mana misi ini menjaga semua orang terhubung dengan ketersediaan akses internet dan beberapa saluran televisi. Misi yang kelima yaitu stylish and modern, di mana setiap hotel dibangun secara estetis dengan desain modern yang mencerminkan keindahan. Misi yang keenam yaitu friendly and fun, yaitu keramahan yang baik untuk memastikan tamu yang menginap itu senang dan nyaman. Dalam survei pendahuluan terdapat program kerja audit pendahuluan. Seperti yang kita sudah ketahui, di sini saya akan mengaudit yaitu nama perusahaannya Hotel Wish Cilacap dengan program yang diaudit yaitu Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan dengan periode auditnya April 2020. Dalam rangka-rangka audit pendahuluan, kita perlu mengetahui yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mendapatkan informasi umum mengenai sistem informasi akuntansi siklus pendapatan
Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasikan aspek manajemen dan berbagai penghambat yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan Hotel Wis Cilacap. Dan tujuan yang ketiga yaitu sebagai dasar penyusunan program kerja audit tahap berikutnya, yaitu pengujian dan review atas sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, yang kedua, kita perlu mengetahui adanya langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja yang pertama yaitu dapatkan informasi mengenai struktur organisasi dan tugas masing-masing unit dalam struktur tersebut. Langkah-langkah yang kedua yaitu dapatkan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan kegiatan. Langkah yang ketiga yaitu dapatkan informasi mengenai laporan kegiatan sistem informasi yang dilaksanakan sesuai otorisasi khusus dan umum serta persetujuan dari pihak manajemen. Langkah yang keempat, lakukan pengujian dan review atas sistem pengendalian manajemen. Dilaksanakan oleh saya sendiri dan waktu yang diperlukan dalam langkah pertama yaitu 2 hari, langkah kedua yaitu 1 hari, langkah ketiga yaitu 1 hari, langkah keempat yaitu 1 hari, dan langkah yang kelima yaitu 3 hari. Langkah yang kedua yaitu program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Dalam program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen, kita wajib mengetahui tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen. Itu apa aja? Tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen yaitu menilai dan menguji kegiatan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dari pihak manajemen. Internal control questionnaire-nya yaitu yang pertama, apakah sistem informasi akuntansi siklus pendapatan sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau Hotel Wis Cilacap? Yang kedua, apakah terdapat hambatan-hambatan pada saat mengoperasikannya? Bila iya, langkah pekerjanya yang pertama yaitu periksa apa saja tujuan dari sistem informasi akuntansi siklus pendapatan bagi Hotel Wis dan amati apakah tujuan tersebut mempengaruhi secara umum. Yang kedua, periksa apa saja hambatan-hambatan pada saat mengoperasikannya dan amati apakah hambatan-hambatan tersebut menghambat proses operasional sistem secara keseluruhan. Jawaban ICQ yaitu ya, dan pelaksananya yaitu saya sendiri, dan langkah kerja yang pertama yaitu 1 hari, dan langkah kerja yang kedua yaitu 2 hari. Langkah yang ketiga yaitu pengauditan audit terinci. Dalam pengauditan audit terinci terdapat di dalamnya yaitu temuan yang dikembangkan dan langkah kerja audit. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan audit lanjutan.
Yang pertama, apakah sistem informasi akuntansi siklus pendapatan tersebut telah mencapai tujuannya? Yang kedua, apakah pihak manajemen sudah melakukan pengendalian terhadap hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dalam sistem informasi akuntansi siklus pendapatan? Judul temuannya yang pertama yaitu tujuan sudah tercapai namun belum tercapai sepenuhnya. Yang kedua, pihak manajemen belum melakukan pengendalian terhadap hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dalam sistem informasi akuntansi siklus pendapatan ini. Masih berkaitan dengan langkah 3 yaitu pengauditan audit rinci. Karena munculnya beberapa temuan, maka langkah kerja yang kita lakukan yaitu telusuri tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam upaya perbaikan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan ini. Yang kedua, telusuri pengendalian yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan ini dilaksanakan oleh saya sendiri, dan waktu yang diperlukan dalam langkah kerja yang pertama yaitu 1 hari, dan langkah kerja yang kedua yaitu 2 hari. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu review hasil pelaksanaan audit. Situasi yang pertama, tidak semua tujuan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan tercapai sepenuhnya. Kriterianya, tujuan siklus pendapatan menjalankan 3 aktivitas siklus pendapatan, yakni entry pesanan, penagihan, dan penerimaan kas. Temuannya, terdapat aktivitas yang mengalami hambatan yang berkaitan dengan aktivitas entry pesanan dan penagihan. Penyebabnya, manajemen tidak menindaklanjuti atas tujuan apa saja yang masih belum tercapai dan manajemen hanya berfokus pada profit saja dan tidak mempedulikan pengembangan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan yang terdapat di Hotelwish itu. Masih melanjuti slide sebelumnya, yaitu pada kondisi pertama pasti muncul yaitu adanya dampak. Dampaknya apa sih? Dampaknya yaitu sistem tidak berjalan secara optimal dan muncul beberapa hambatan. Solusi yang kita berikan yaitu manajemen perlu menindaklanjuti tujuan apa saja yang belum tercapai yang berkaitan dengan aktivitas entry pesanan dan penagihan. Masih berkaitan dengan review hasil pelaksanaan audit, namun pada situasi yang kedua. Situasi yang kedua yaitu pihak manajemen belum melakukan pengendalian terhadap hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dalam sistem informasi akuntansi siklus pendapatan yang ada di Hotelwish ini. Yang kedua, kriterianya setiap hambatan tentunya terdapat bentuk pengendaliannya. Temuannya, hambatan terjadi pada aktivitas entry pesanan dan penagihan. Beberapa penyebabnya yaitu ada 2, yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat, dan yang kedua kesalahan dalam penagihan. Nah, kesalahan dalam penagihan itu misalnya kayak kegagalan dalam penagihan, kesalahan posting dalam akun piutang, dan terdapat masalah yang berkaitan dengan arus kas. Masih berfokus pada situasi yang kedua, yaitu tentunya menimbulkan dampak. Dampaknya ada 2, yaitu pihak Hotelwish perlu menghubungi kembali pelanggan dan memasukkan kembali pesanan ke dalam sistem. Dampak yang kedua, kesalahan pada saat menagih, seperti kesalahan apakah pelanggan memesan kamar yang sudah include breakfast atau tidak. Solusinya yaitu ada 2, yaitu pada entry penjualan dan pada saat penagihan. Pada entry penjualan terdapat 3 solusi, yaitu pengendalian entry data, enkripsi, dan adanya tanda tangan digital dari pihak pelanggan setelah melakukan pemesanan. Dan pada saat penagihan terdapat 3 solusi, yaitu konfigurasi sistem untuk memasukkan data secara otomatis, yang kedua rekonsiliasi, dan yang ketiga pengendalian entry data. Selanjutnya, langkah terakhir dalam pengauditan internal yaitu rekomendasi dalam bentuk laporan. Berikut bentuk laporan hasil audit yang ditunjukkan kepada pihak manajemen Hotelwish Cilacap. Presentasi yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat.